Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan atau kerjasama antar negara. Sedangkan menurut Mukhtar Maksud, hubungan internasional adalah hubungan yang memiliki kompleksitas karena di dalamnya terdapat bangsa-bangsa yang berdaulat. Negara-negara di dunia berusaha menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Hal ini berkaitan dengan arti penting hubungan internasional sebagai berikut. Yang ke-1, menciptakan hidup berdampingan yang berlangsung secara damai. Yang kedua, adanya penyelesaian masalah yang dilakukan secara damai dan diplomatis. Yang ketiga, untuk membangun solidaritas serta adanya sikap saling menghormati antar bangsa. Yang keempat, berpartisipasi dalam upaya untuk melaksanakan ketertiban dunia. Dan yang kelima, menjamin adanya keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara dengan negara lain. Konflik internasional adalah jenis konflik yang melibatkan berbagai macam kelompok negara karena adanya perbedaan kepentingan masing-masing negara. Salah satu contoh dari konflik internasional adalah di antaranya Palestina dan Israel. Perseteruan antara Israel dengan Palestina sudah terjadi sejak akhir abad ke-17. Konflik kedua negara itu juga belum reda hingga sekarang. Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dalam menanggapi kondisi tersebut. Pemerintahan Indonesia terus mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan langkah Israel yang terus melakukan aneksasi terhadap wilayah Palestina. Ada beberapa dampak dari konflik Palestina dan bagi dunia internasional. Munculnya solidaritas umat Islam dunia untuk mendukung perjuangan Palestina. Perdagangan internasional memiliki peran untuk menaikkan pendapatan dari masing-masing negara yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan negara yang kelebihan dan kekurangan akan suatu barang dapat menjual dan memperoleh barang yang dibutuhkan. Dampak positif perdagangan internasional. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya perdagangan internasional, permintaan dan penawaran ekspor produk untuk negara lain akan semakin meningkat. Ini akan meningkatkan perekonomian negara juga. Contohnya berkembangnya industri tekstil, kerajinan, udang, kopi, karet, dan lain-lain. Yang kedua, menjadi sumber devisa negara. Devisa adalah sumber valuta asing sebagai alat pembayaran dari perdagangan internasional antar negara. Tidak semua mata uang negara lain dinyatakan devisa, tetapi hanya jika mata uang tersebut dijadikan sebagai alat tukar barang atau jasa antar negara, devisa negara pun akan bertambah dengan adanya perdagangan internasional. Yang ketiga, meningkatkan kemakmuran negara. Hal tersebut dapat menjadi indikator bahwa kemakmuran di sebuah negara juga meningkat. Adanya perdagangan internasional ini membuat kemakmuran bagi setiap pelaku ekonomi di suatu negara. Para produsen akan makmur dengan jika profitnya meningkat dengan cara menjual barang dan jasanya ke berbagai negara dengan sedikit hambatan tarif maupun non-tarif. Yang keempat, mempererat hubungan antar negara. Hal ini dapat menambah relasi dari satu negara dengan negara lain. Adanya hubungan baik ini tidak hanya sektor perdagangan yang diuntungkan, tapi ini akan merambat ke sektor lain untuk menambah perekonomian negara. Nah, dampak negatif perdagangan internasional. Yang pertama, produk lokal asli buatan dalam negeri mengalami penurunan penjualan dengan adanya produk dari luar negeri karena aktivitas perdagangan internasional. Tentunya akan berdampak dan berpengaruh terhadap produk dalam negeri sendiri. Perdagangan internasional menciptakan pasar pesaing baru yang jangkauan dan lingkupnya lebih luas karena mencakup mancanegara. Yang kedua, cenderung ketergantungan pada munculnya ketergantungan negara miskin atau negara berkembang pada negara maju. Hal ini karena faktor produksi terutama teknologi
di mana negara maju jauh lebih canggih dibanding teknologi sehingga memiliki produk yang lebih berkualitas. Akibatnya, warga negara lokal dibanding berupaya berinovasi menciptakan produk serupa lebih memilih impor dari negara maju tersebut. Yang ketiga, adanya persaingan tidak sehat. Pemerintah dalam memenangkan perdagangan internasional seringkali menciptakan persaingan yang tidak sehat antara industri. Pemerintah menerapkan banyak sekali kebijakan seperti dumping, kemudian juga praktik tarif impor yang memicu munculnya pemungutan liar jelas sangat tidak sehat. Keempat, munculnya penjajahan ekonomi dari negara lain. Negara sendiri akan dijajah secara ekonomi oleh negara lain. Ketika produk dalam negeri tidak mampu mengimbangi pasar dan penjualan barang impor dari luar negeri. Pada akhirnya, produk buatan Indonesia sendiri akan tersisihkan dan tidak laku di pasaran. Terima kasih. Pengertian iklim dan perubahan iklim. Pada umumnya orang sering menyatakan kondisi iklim sama saja dengan kondisi cuaca, padahal kedua istilah tersebut adalah suatu kondisi yang tidak sama. Beberapa definisi cuaca adalah keadaan atmosfer secara keseluruhan pada unsur saat termasuk perubahan, perkembangan dan menghilangnya suatu fenomena. Keadaan variabel atmosfer secara keseluruhan di suatu tempat dalam selang waktu yang pendek. Keadaan atmosfer yang dinyatakan dengan nilai berbagai parameter, antara lain suhu, tekanan angin, kelembaban, dan berbagai fenomena hujan di suatu tempat atau wilayah selama kurun waktu yang pendek. Hubungan internasional sangatlah penting bagi suatu negara karena dalam menjalin hubungan internasional, suatu negara bisa menciptakan kehidupan yang berdampingan dengan negara-negara lain. Selain itu, negara juga bisa saling membantu dan berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan kedamaian negara-negara di dunia. Contohnya seperti negara Indonesia dan negara-negara lain berusaha untuk mendamaikan perang antara Rusia dan Ukraina. Lantas, bagaimanakah peran masyarakat dalam menjaga hubungan internasional di era globalisasi? Yang ke-1, mengirimkan duta besar ke beberapa negara atau menerima duta besar yang bekerja sama dengan Indonesia. Yang kedua, turut berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan kedamaian di negara-negara di dunia. Yang ketiga, turut berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran pelajar atau mahasiswa. Yang keempat, menghargai kebudayaan negara lain. Dan yang kelima, ikut serta dalam berbagai kegiatan organisasi internasional.